Halo para penonton YouTuber di channel saya. Videoku kali ini mengulas cara pemasangan ring piston motor 4 tak yang memiliki 3 tipe ring piston ya. Ini satu ring piston kompresi 1, 2 ring piston kompresi 2 atau juga disebut ring piston cleaning, 3 ring piston oli. Oke, namun sebelum kita memulai penjelasan teori dan cara pemasangannya, pastikan kalian telah mengklik tombol subscribe apabila channel dan videoku ini benar-benar bermanfaat bagi kalian. Kita mulai. 3 tipe ring piston dan fungsinya kita mulai di ring piston 1 ya, berada di sini. Ini disebut juga ring piston kompresi 1. Fungsinya 1 untuk menahan kompresi, 2 fungsinya untuk menahan ledakan dari hasil proses pembakaran, 3 fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa hasil pembakaran. Kita lanjut ke ring piston yang kedua ya, di sini posisinya. Disebut juga ring piston kompresi 2 atau juga disebut dengan ring piston cleaning. Fungsinya 1 untuk menahan kompresi, 2 untuk menahan ledakan dari hasil proses pembakaran, 3 fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa dari hasil proses pembakaran, dan yang keempat fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa oli yang menempel di silinder. Kita lanjut ke ring piston 3 ya. Di sini posisinya. Ring piston yang ketiga ini disebut juga ring piston oli. Ring piston oli ini ada 3 ring ya. 1 ring piston ring oli 1, 2 ring piston oli 2 yang seperti bergigi, 3 ring piston oli ketiga ya. Fungsi dari ring piston oli ini 1 untuk membersihkan oli, 2 fungsinya untuk mengalirkan oli ke sela-sela antara kompresi 2 dan ring piston oli di bagian sini ya. Nah, ini. Sebelum cara proses pemasangan, di sini saya menambahkan ya, daerah sela sini wajib terlumasi oli ya, agar ring piston kompresi 2 dan ring piston kompresi 1 tidak mengalami kesat pada saat proses dari titik mati bawah menuju titik mati atas, dan juga memperpanjang umur silinder ya. Sekarang kita mulai cara pemasangan ring pistonnya ya. Sekarang cara pemasangan ring piston berdasarkan setelan pabrik ya. Oke, kita mulai sekarang cara pemasangan tanpa berpatokan cowakan ini ya, karena tidak semua piston ada cowakan ini ya. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ring piston kompresi 1 atau ring piston kompresi 2 itu celahnya wajib mendekati pin ya. Nah, di sini pin ini. Nah, wajib ini ya. Nah, jika ring piston kompresi 1 atau ring piston kompresi 2 berada di sini, dia berisiko memperbesar gesekan yang terjadi di sini ya. Nah, ini seperti ini ilustrasinya. Jika celah kompresi 1 berada di sini, maka kompresi di sini mengalami tekanan kecil, sedangkan di sini mengalami kompresi besar, sehingga bagian sini mengalami pergesekan besar ya. Namun juga sebaliknya, jika di sini celah kompresi 1 berada di sini, maka di sini mengalami tekanan kecil, dan sedangkan di sini mengalami tekanan besar, sehingga di sini mengalami pergesekan besar, maka aus dan merusak piston lama-kelamaan. Begitu juga dengan posisi ring piston kompresi 2 ya, jika berada di sini atau di sini ya. Nah, jadi kita proses pemasangan ring piston kompresi 1 misalnya di sini ya, maka posisi celah ring piston kompresi 2 ada di sini ya. Saya ulang ya. Posisi celah kompresi 1 jika berada di sini atau di sini, namun juga jika posisi celah kompresi 2 ada di sini atau di sini, maka tekanannya merata di sini ya. Merata di sini. Jadi penahannya di pin ya. Nah, pin. Nah, ini setelan pabrik ya. Ini setelan pabrik. Setelan pabrik saja di sini posisinya dia mengalami pergeseran seperti ini, gesekan seperti ini ya, terlihat ya. Nah, bayangkan jika celah kompresi 1 atau celah kompresi 2 berada di sini. Nah, maka pergesekan di sini besar. Maka terjadi aus besar sampai ke sini. Maka ring piston rusak ya. Sekarang pemasangan ring oli 1 ya. Ring oli 1 jarak antara ring kompresi 2 itu maksimal 120 derajat ya di sini. Sini ya. Oli 1. Oli 1 ya. Tanpa patokan cokan di sini ya. Nah, ini untuk ring oli 1 ya. Nah, untuk ring oli 2 ring bergerigi di sini posisinya ya. Oli 2. Nah, sebenarnya ring oli 2 ini bergerigi ini dia tidak berpatokan posisi ya, karena dia mudah flying, istilahnya mudah berputar dia. Nah, putar dia. Mengalami getaran dia berputar. Asalkan posisi pemasangannya seperti ini ya. Nah, bukan seperti ini di posisi celah itu ya. Nah, ini karena diameter ring oli 2 ini dia sama posisi sama diameternya dengan yang diameter ini ya, diameter luar piston ini. Nah, dia sama ya. Nah, ini lebih kecil, jadi mudah flying dia, jadi tidak berpatokan dia berposisi di sini ya. Oke. Nah, untuk ring oli 3 ini posisinya di sini, oli 3 ya. Nah, yang paling belakang sini ya. Belakang ya.
Tuh. Nah, tujuan dari posisi ring oli 1 berada di sini 120 derajat dan minimal di 90 derajat itu supaya oli bisa mengalir di celah-celah antara ring kompresi 2 dan ring oli 1 ya. Nah, supaya ring kompresi 2 dan ring kompresi 1 itu tidak mengalami kesat. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita cara pemasangan ring piston berdasarkan coakan ini ya. Nih, kita hapus dulu spidolnya ini ya, kita hapus. Oke, sudah. Nah, di sini saya jelaskan ya. Rata-rata piston original itu ada rata-rata ya, ada memiliki cokan seperti ini ya. Cokan ini ya. Nah, itu ya. Nah, dan juga ring piston oli 1 ini ada tonjolan ya. Ini. Ada tonjolan ya. Lihat enggak? Nah, ini ada tonjolan. Nah, ya. Tonjolan ya. Di raba ada tonjolan. Ini original ya. Peter Z ini. Nah, tonjolan ini akan terkait di sini di cokan ini ya. Nah, jadi pemasangannya seperti ini ya. Nih. Di sini posisi oli 1 ya. 1. Nah, untuk ring oli 2 oleh karena flying itu tidak berpatokan ya, tapi bisa juga di sini posisinya ya. Yang ada di sini. Nah, oli 2. Nah, 2 ya. Untuk ring oli 3 bisa juga di sini posisinya, bisa juga di sini posisinya ya. Nah, oli 3. Untuk ring oli kompresi 2 dia wajib mendekat pin ya, pin di sini. Nah, jadi di sini. Nah, kompresi 2. Ya. Kompresi 2. Untuk ring kompresi 1 wajib di sini ya, dia berlawanan. Nah, kompresi 1. Nah. Ya. Paham? Oke, kita pasang ya. Sebelum pemasangan, di sini saya tegaskan ya supaya kalian tidak gagal paham berdasarkan setelan seperti ini. Ini setelan pabrik ya. Untuk ring piston kompresi 1 dan ring piston kompresi 2 dan ring piston lainnya seperti ini. Ini sudah cukup menahan tekanan kompresi dan menahan tekanan ledakan dari hasil proses pembakaran, dan juga tidak bakal terjadi kebocoran oli masuk ke ruang pembakaran. Catatan ya, catatan, selama ring piston kalian masih layak pakai. Ya, selama ring piston kalian masih layak pakai. Kalau sudah tidak layak pakai ya gantilah ring pistonnya ya. Demikianlah kita mulai cara pemasangan sekarang ya. Sekarang cara pemasangannya. Nah, pemasangannya aku gunakan cara yang ada cokan ini ya. Oke. Kita mulai dengan ring piston oli 2 yang begini ya. Oke. Pastikan tidak terjadi selip ya, ring piston oli 2 ini. Nah, lihat ya, dia tidak ngembang ya, sama diameternya dengan diameter piston ya. Nah, sekarang kita pemasangan ring piston oli 3 ya. Ini posisinya terserah atas atau bawah ya. Ini yang satu oli 1, ini ring oli 3 ya. Di sini posisinya ya. Bawah ya. Oke. Untuk presisinya kalian bisa bantu digunakan obeng ya. Nah. Sekarang pemasangan ring oli 1 ya. Pastikan tonjolan ini masuk di cowakan ya. Nah, dia masuk sudah ya. Masuknya. Oke. Sekarang pemasangan ring piston kompresi 2 ya. Nah, kalau original dia paling tebal dia ring piston kompresi 2 untuk piston Jupiter Z ini ya, ring piston Jupiter Z. Kompresi 2 tebal ya. Nah, sini ya. Kompresi 2 ya. Sekarang pemasangan ring piston kompresi 1 Peter Z ini ya. Nah, 1. Oke. Nah. Demikianlah cara pemasangannya ya. Nah, ketika kalian mau memasangnya ke silinder supaya dia tidak bergerak-gerak ya, kalian cukup olesi ujungnya oli gemuk ya. Nah, sedikit saja supaya dia merekat ya.
tidak mudah bergeser gitu. Nah, jangan dikasih oli encer. Kalau oli encer dia tambah mudah bergerak ya. Kalau oli gemuk sedikit dia agak keset. Nah gitu ya. Demikianlah video ulasan saya ini, semoga bermanfaat dan dimengerti, mudah dipahami. Jikalau memang benar bermanfaat bagi kalian, ya silakan klik tombol subscribe seikhlasnya, dan like dan share. Terima kasih ya.